Hasil timnas Indonesia U22 versus Vietnam U22 di semifinal SEA Games 2023. Menang dramatis 3-2 dengan 10 pemain Garuda Muda lolos ke final. Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U22, sukses melaju ke final usai menang dramatis dengan skor 3-2 atas Vietnam U22. Laga timnas Indonesia U22 versus Vietnam U22 digelar di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Sabtu 13 Mei 2023 sore waktu Indonesia Barat. Gol timnas Indonesia U22 dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-9, kemudian Marcelino Ferdinand pada menit ke-53 dan Muhammad Taufani di menit ke-95. Jalannya pertandingan babak pertama, timnas Indonesia U22 membuka laga dengan apik. Mereka intens menyerang di lini pertahanan Vietnam hingga akhirnya bisa mencetak gol di menit ke-9. Gol berawal dari lemparan ke dalam fantastis yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Para pemain timnas Indonesia U22 sejatinya mendapatkan penjagaan yang ketat dari para pemain Vietnam. Namun ternyata Komang Teguh terbebas dari penjagaan itu. Dia pun langsung menyambar bola ke depan dengan sundulannya. Bola langsung merangsek ke gawang tanpa bisa dihalau pemain Vietnam. Indonesia unggul 1-0. Setelah unggul, timnas Indonesia U22 tampak makin percaya diri untuk menyerang. Namun beberapa usaha mereka gagal berbuah manis, termasuk lewat tendangan keras dari Dewangga yang masih melambung di atas mistar gawang Vietnam. Alih-alih menambah keunggulan, Garuda Muda justru malah kebobolan. Tepatnya di menit ke-35, Vietnam berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Van Tung Nguyen. Gol tercipta berawal dari tendangan bebas Vietnam di luar kotak penalti timnas Indonesia. Bola langsung disambar Van Tung Nguyen lewat tendulan. Hernando pun tak bisa menghalaunya sehingga kedudukan menjadi imbang 1-1. Skor ini pun terjaga hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, timnas Indonesia U22 bermain apik. Gol pun tercipta di menit ke-53. Berawal dari lemparan ke dalam dari Pratama Arhan, bola ditepis kiper Vietnam, tetapi bola muntahan langsung disambut Marcelino Ferdinand yang ada di luar kotak penalti. Marcelino pun langsung menendang keras bola. Bola pun bersarang tepat ke gawang Vietnam. Bola sempat mengenai sedikit kaki Muhammad Ferrari sebelum bersarang ke gawang Vietnam. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan timnas Indonesia U22. Sayangnya tak lama berselang petaka datang ke kubu timnas Indonesia U22. Pratama Arhan harus diusir keluar lapangan oleh wasit setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-60. Hal itu terjadi karena Pratama Arhan harus menerima kartu kuning kedua dari wasit usai melakukan pelanggaran kepada pemain Vietnam di dekat gawang timnas Indonesia U22. Sebelumnya Arhan sudah menerima kartu kuning di babak pertama. Bermain dengan 10 orang saja, timnas Indonesia U22 akhirnya kesulitan menghalau serangan bertubi-tubi dari Vietnam. Hingga akhirnya pada menit ke-78 petaka itu datang. Vietnam menyamakan kedudukan usai Bagas yang berusaha menghalau bola masuk ke gawang Garuda Muda justru membuat bola bersarang di gawang Hernando Ari. Skor pun berubah menjadi 2-2. Di masa injury time, timnas Indonesia U22 sukses membuat kejutan dengan menjebol gawang Vietnam. Ialah Muhammad Taufani yang menyarangkan bola ke gawang Vietnam dan ketenangannya. Skor langsung berubah menjadi 3-2. Skor ini terus terjaga hingga akhir pertandingan. Timnas Indonesia pun lolos ke final secara dramatis. Pelatih timnas Indonesia U22, Indra Syafri, tak bisa menutupi rasa bahagianya usai bawa timnya kalahkan Vietnam. Alhamdulillah kami menang. Ini jelas pertandingan sulit bagi kami. Ketika gol kemenangan terjadi pada menit-menit akhir. Semua elemen tim bekerja keras setelah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-60. Lalu kemudian kami mencetak gol dan menang. Timnas Indonesia U22 memiliki rencana khusus setiap pertandingan, ujar Indra Syafri seusai pertandingan. Sementara itu, pelatih Vietnam, Philippe Trosier, kesal setelah gawang timnya kebobolan 2 kali melalui skema lemparan ke dalam Pratama Arhan. Menurut Philippe Trosier, 2 gol tersebut tak seharusnya membobol gawang timnya, padahal ia sebelumnya telah melakukan analisis.
2 gol dari lemparan ke dalam sangat tidak layak. Sebelum pertandingan kami menganalisis dan menyiapkan rencana. Penjelasan 2 gol itu adalah karena kurang konsentrasi dan kurangnya pengalaman para pemain. Selain gol-gol tersebut, kami juga pernah kebobolan yang tak perlu saat lawan Malaysia dan Singapura, kemudian Thailand. Tapi inilah permainan sepak bola dan kami harus menerima hasil itu, ujar Trosier menambahkan. Trosier membeberkan 2 alasan yang membuat anak asuhnya kalah dari Indonesia. Di pertandingan tadi, kami kebobolan 2 kali dan berhasil menyamakan kedudukan. Para pemain menunjukkan keberaniannya dalam pertandingan sangat sulit ini. Sayangnya pada menit-menit akhir, para pemain kami masih terlalu muda, mayoritas di bawah 20 tahun. Pengalaman bertanding dan keberanian mereka tak cukup kuat untuk saat ini, dan dibayar mahal dan kekalahan ini, ujar Trosier seusai pertandingan. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga turut mengomentari kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Vietnam. Erick Thohir mengapresiasi penampilan tak kenal lelah yang ditunjukkan para pemain Timnas Indonesia U22. Kalau kita lihat kan ini berkat doa seluruh masyarakat Indonesia, para pecinta bola yang ingin prestasi sepak bola lebih baik. Dan tentu penting sekali juga kita berterima kasih kepada para pemain yang bisa menunjukkan mental itu penting di pertandingan ya. Kita lihat fisik mereka sudah habis. Tinggal 10 pemain. Masih bisa lari karena apa? Ya karena mental. Karena ada rasa percaya diri kita bisa. 2 menit sebelum pertandingan gol. Mukjizat. Inilah sepak bola dengan drama ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu sekarang yang paling penting ini game sudah selesai, bagaimana sekarang tentu pemain harus recovery, ya, kelelahan secara fisik, secara pikiran semua pasti. Nah kita dorong mereka segera recovery beberapa hari ke depan dan kembali tetap mohon doa yang paling ini. Sekali lagi, selamat buat Garuda Muda, terbang tinggi, meraih medali emas SEA Games 2023. Semangat!